Iya. Jadi kembali ke terdakwa, ya. Iya, Pak. Apakah Anda pernah bertemu dengan terdakwa ini dan hal membahas tentang proyek Hambalang? Mohon maaf kalau Hambalang belum pernah. Kalau Hambalang belum pernah. Belum Selain pernah. Hambalang, Yang tahun 2008 itu saya diajak Mas Komar, temannya beliau, ya, bertemu beliau di hotel di Carlton. ya, Itu bicara katanya Mas Komar mau ada kegiatan di pesantren. oke. Itu 2008. Delapan. Itu aja. Bertemu sama beliau. Langsung beliau bertiga, saya, Mas Komar sama Pak Asbandru. Siapa yang dibahas, Pak? Ya pesantren itu. Pesantren. Pernah singgung masalah proyek nggak? Proyek Kemenpora enggak. Hanya itu aja pesantren. Iya. Setelah itu ada lagi bertemu sama Pak Anas. Bertemu ya di Komisi 10, itu juga kebetulan saya mendampingi Pak Menteri untuk rapat kerja pas ada beliau waktu menghadapi Kongres kalau tidak salah. Di Kongres. Ya 2000. Nah, Komisi 10 kan di DPR, Pak. Iya. Menghadapi Kongres nulis apa ini? Waktu itu maksud saya waktunya pas menghadapi Kongres di sekitar bulan-bulan Menjelang Kongres. menjelang Kongres. Saya bertemu beliau ini di Komisi 10. Iya. Di ruang komisi atau di mana? Di ruang komisi. Ada ke ruang beliau. Di ruang komisi beliau Komisi. dipertemukan oleh wartawan dengan Pak Andi Maraki, kan sama-sama Oh. calon waktu itu kan. Jadi pertemuan di situ. Saya mendampingi Pak Menteri di situ. Jadi konteksnya begitu. Iya. Pada beliau di ruang komisi 10 itu untuk ikut rapat komisi kan. Sepertinya sebelumnya ikut rapat komisi beliau. Pas selesai Ini komisi berapa? komisi 10. Ada komisi 10. Komisi 10 juga. Oh. Jadi ada di situ beliaunya. Iya. Anda mendampingi Pak Pak Menteri pas selesai rapat kerja Nah, dipertemukanlah ini Andi sama Iya. Pak Anas ini. sebagai kompetitor gitu kan, calon-calon di situ. Saya di situ ada. Ya. Situ. Setelah itu ada lagi nggak bertemu sama terdakwa? Ada. Ya ada. Pak. Ya. Apakah Anda pernah datangi orang yang menjual-jual nama terdakwa ini? Ya, Pak Mahfud Suroso itu kan. Oh, selesai. Iya, yang saya tahu itu. Yang dibilang dia Iya. proyek, masuk proyek itu, Iya. dia mau jadi main kontraktornya, atau suppan juga, Pak? Dia di awal saya cerita dia biasa jadi sabunnya BUMN. Suppan BUMN, Iya. jadi dia mau suppan juga. Iya. Apa? Selain dari yang dia bilang tadi sudah kita bacakan di AP tadi itu, mau di dekat ini sama ini, dekat di pengajian itu. Apalagi cerita yang berhubungan dengan terdakwa ini, dan dia jual nama Pak Anas ini, si Mahfud. Sehingga saya hanya itu saja. Karena kan belakangan ketemunya kan paling dengan Paul atau bersama Pak Teguh Banggur, jadi tidak personal gitu. Tapi kalau awal-awal kan berdua atau dengan bisa. Bertemu lagi sama Mahfud Suroso, Iya. bukan hanya berdua, tapi Iya. juga dengan kawan lain, terutama kawan Dewan juga. Iya. Itu membicarakan proyek, Pak ya? Iya. Fit ya, Baik. bertanya ya. Tadi saudara bilang tanggal 7 bulan 1 2010 ada SK Hambalang. Apa maksudnya SK Hambalang? Itu SK Kepala BPN Pak untuk Apa itu? Yang pertama SK penetapan bukan sertifikat kan? bukan SK dulu, Apa? Bentuknya bagaimana? SK itu penetapan apa itu? penetapan hak milik kalau tidak salah itu, atau hak guna apa namanya saya lupa, Pak milik atas nama siapa? Kemenpora. Tapi sertifikatnya sendiri belum keluar. Sertifikat setelah itu baru keluar, baru kami proses. Saudara sendiri yang proses atau? Iya, kami menunggu waktu itu sudah ada kepala biro kami ke Bogor, BPN Bogor. Kata BPN Bogor ini harus melalui PPAT. Akhirnya kami kerjasama dengan PPAT Bogor untuk memproses sertifikatnya. Akhirnya Keluar sertifikat itu. keluarnya itu setelah SK, SK ya. ya SK dulu baru sertifikat. Kemudian ada peranan dari terdakwa ini dalam kaitan dengan SK atau sertifikat ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Waktu itu saudara bukti sendiri itu di mana maksudnya? Ke BPN sendiri bisa? Ya kepala biro kami Pak yang ke BPN. Oh, Kepala biro saudara. membawa SK aslinya ke sana. Oh, Di sana disampaikan kepada teman itu bahwa harus melalui PPAT. Akhirnya ada PPAT yang datang ke kami untuk kerjasama. Akhirnya PPAT memproses. tapi peranan terdakwa dalam kaitan itu nggak ada? Saya tidak tahu ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Kalau saudara mau, tahu nggak?
Baik. Ini menyambung pertanyaan rekan kami ada pertanyaan mengenai Mahfud Suroso ya, Baik. yang menyatakan kenal dengan terdakwa Rafael. Apakah kemudian saudara saksi tahu bahwa PT yang akan dijadikan ada disebutkan oleh Mahfud Suroso itu kemudian mendapatkan support untuk kegiatan hambatan ini? Saya tahunya akhir 2010 lah, pada saat Pak Tuku Bagus ke tempat saya. Di situ beliau menyampaikan, kata Pak Tuku Bagus, ini semua diselesaikan oleh Pak Mahfud Suroso. Berarti Pak Mahfud Suroso menjadi, itu kesimpulan saya waktu itu. Untuk pekerjaan apa sudah saksi tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada, tadi dikenalkan ada PT yang akhirnya diketahui sebagai PCL ya, ada Citra Laras. Kemudian dihubungkan dengan cerita Mahfud mengenai kedekatannya dengan saudara terdakwa. Apakah pada saat itu disampaikan bahwa PT ini masih ada hubungannya dengan terdakwa atau salah satu anggota keluarga dari terdakwa ini menjadi pengurus di PT itu? Apakah seperti itu? Saya tidak mendengar itu. Tidak mendengar. Tidak mendengar. Nah, kemudian apakah penunjukan sebagai supporter itu kemudian juga ada hubungannya dengan terdakwa ini? Tidak tahu. Tahu. Tidak tahu. Kemudian untuk sertifikatan hak pakai yang itu apakah saudara pernah mengeluh bahwa sertifikat tadi belum jadi atau prosesnya masih belum selesai itu kepada Nazarudin? Waktu pertemuan awal dengan Pak Najar itu sudah tahu bahwa ada masalah sertifikat tambahan. Nah, apakah saudara saksi kemudian mengetahui bagaimana upaya Nazarudin untuk menyelesaikan pemberian SK pemberian hak pakai ataupun penyelesaian sertifikatnya? Pak Najar tidak cerita bagaimana beliau berupaya. Apakah harus menghubungi siapa? Apakah harus minta tolong terdakwa? Apakah tidak ada? Tidak ada informasi itu ke saya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa dari berita acara saudara juga terdakwa juga ada. Awalnya Nazarudin itu ingin mengerjakan proyek itu melalui DGI ya, seperti itu. Nah, kemudian sertifikat belum selesai, masih di bintang. Saudara saksi minta tolong pada Nazarudin, akhirnya selesai. Pada akhirnya kan tidak jadi diambil oleh DGI tidak menang kan. Nah, apakah pengembalian uang yang sebelumnya ya Rosa itu ada kaitannya dengan itu? Dengan upaya Nazarudin untuk mengirim proyek ini? Justru saya tanya ke Pak Paul kok 20 miliar apa saja, saya kan nggak tahu. Gitu Pak, saya justru nanya ke Pak Paul, ke Bu Lisa, kenapa Ibu Rosa itu nanti 21 miliar? Jadi pengurusan sertifikat biayanya berapa? Saya tidak tahu. Itu sih butuh. Tidak tahu. Tadi kan ada dibentuk tim asistensi ya. Ya. Untuk Hambatan. Saudara saksi itu kan di luar ya, swasta ya. Ya. Nah, pembentukan tim asistensi itu apakah ada surat keputusan dari Menpora? Kurang tahu saya yang mana, tapi sepertinya ada SK-nya. Jadi saudara kan mestinya bekerja namanya SK ya. Ada, kalau udah saudara saksi ada SK, itu kan ada job description-nya kan dalam SK. Nah, sekarang job description saksi sebagai tim asistensi apa? Oh, yang mulia, pada saat pertama sebelum ada SK tim asistensi ini hanya 4 orang, hanya sifatnya simulasi. Setelah itu hanya 2 kali pertemuan, sehingga saya 2 kali pertemuan. Setelah itu saya tidak ikut lagi. Tidak. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan saya kepada Pak Fit tadi kan pada akhirnya PT Duta Sari Citra Laras jadi support ya dari proyek Hambatan. Saudara tadi kan tahu banyak mengenai Hambatan. Dan bagaimana saudara saksi tahu riwayatnya mengapa PT Duta Sari Citra Laras itu menjadi support, apa akhirnya menjadi support pekerjaan untuk PT Duta Sari Citra Laras? Sejujurnya mulai yang keterlibatan Pak Mahfud di sini PT Duta Sari Citra Selaras menjadi sakon itu saya tidak tahu. Tetapi karena awalnya Pak Mahfud pernah sempat kita minta tolong untuk mengamankan Rosa, jadi ya mungkin dia ada sakon di situ, tapi nama perusahaannya apa saya tidak tahu. Setelah ini terbuka, baru saya tahu nama perusahaannya Duta Sari. Jadi sebelum nggak tahu ya? Nggak tahu. Perusahaannya apa? Tidak tahu. Nah, kemudian tadi
juga ada pertanyaan dari CPU, ini berita acara saksi gimana? Itu sebenarnya pertanyaannya, apakah saudara pernah bertemu Anas Urbani? Jika pernah, jelaskan kapan? Apakah saudara pernah mendengar Mahfud Suroso yang menyebutkan nama Anas Urbani? Ini hanya saudara saksi sebutkan bahwa saudara saksi pernah mendengar Mahfud Suroso yang menyebut nama Anas Urbani. Nah, kalau pertanyaannya, kalau saudara sendiri apakah pernah bertemu langsung dengan Anas Urbani? Tidak Pak, tidak ya Pak, Pernah. tidak pernah. Dalam pertemuan di luar, forum di luar juga tidak pernah. Tidak pernah. Masih ada tambahan tadi. Sedikit ya pertanyaan tadi rekan Mabes tadi itu. Anda mau Iya Pak. Anda bilang tadi Mahfud diminta Anda bilang si Mahfud ini membantu mengamankan Rosa gitu Pak. Betul yang mulia. Bahasa Anda tadi itu gitu ya. Betul yang mulia. Itu mengamankan Rosa dari apa Pak? Dari masalah proyek Hambalang. Kan Rosa kan juga pengen Iya. dia yang apa yang memenangkan Rosa ini memenangkan apa dia? Dia Duta Geraha Indah. Duta Geraha DGI. Betul. Bagaimana caranya Mahfud mengamankan Rosa ini? Saya menyampaikan ke Pak Mahfud bahwa ini Rosa tetap mau ikut. Bagaimana? Ya sudah, nanti saya yang menyelesaikan urusan Rosa. Tahu kan bagaimana cara menyelesaikannya? Saya tidak tahu, tetapi setelah beberapa lama beliau menyampaikan pada sebuah acara buka puasa bersama, masalah Rosa dengan Nazarudin sudah diselesaikan oleh ketum. Tidak bilang nama Pak Anas, cuma bilang ketum. Ya, Menyelesaikan masalah Rosa dan Nazarudin oleh ketum gitu ya. betul yang mulia. Saya sedikit ke Pak Wafid lagi. Baik. Kan berwawasan Pak Wafid kita ini di sini masalah cul sedikit kemarin. Baik. Karena BAP ini juga ada di BAP Anda di nomor 4 ini, BAP Anda untuk terdakwa ini. Ya. Di sini Anda katakan bahwa beberapa hari setelah kasusnya dilantik di Menpora, saya masuk ke ruangan Menteri. Saat itu Cul sedang mengatur ruangan Pak Menteri Andi Malarangeng, satu ruangan titik. Pak Menteri Andi Malarangeng mengatakan saudara Cul Malarangeng akan banyak bantu Menpora, sehingga kalau ada apa-apa silakan langsung ke saudara Cul. Iya. Betul ada yang seperti itu Pak? Iya, sehingga saya ada kalimat itu. Iya. Insya Allah ada kalimat itu. Oke, satu hal lagi Pak, ini berhubungan dengan Nazarudin ini ya. BAP nomor 14. Ini pembicaraan Anda dengan Nazarudin. Baik. Juga ada kaitannya sama terdakwa ini. Begini, di sini selanjutnya pasca paparan tersebut, paparan mana? Paparan tentang sertifikat tanah Hambalang Pak ya. Ya. Saya tidak ingat paparan apa itu Begini Pak. Pak, 14 ini gini. Dalam kaitan dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, Iya. apa yang sudah ketahui dalam pengurusan tanah Hambalang tersebut? Iya. Saya jawab begini, saya jelaskan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, sepengetahuan saya sudah dilakukan sejak 2004 di bawah Kemendiknas, tapi pengurusan sertifikat mau mulai intensif pasca paparan di rumah Menpora Andi Malarangeng. Betul. Oke ya. Selanjutnya pasca paparan tersebut, saya bertemu dengan Nazarudin atas inisiatif Rosa. Iya. Nazarudin menyampaikan akan menyelesaikan permasalahan sertifikat dan anggaran untuk Hambalang. Betul. Betul Pak ya. Kemudian pertemuan kedua Anda dengan Nazar ini. Iya. Setelah sertifikat jadi awal Januari 2010, Iya. saya bertemu kembali dengan Nazarudin dan Rosa di tempat yang sama Iya. atas inisiatif Rosa. Kemudian Nazarudin bercerita kepada saya bahwa sehari sebelum ditandatanganinya SK tak pakai Hambalang, Iya. Saudara Joyo Winoto bertemu dengan Nazarudin di Betul. Istana Negara. Betul. Gitu Pak ya? Betul. Satu hari sebelum ditandatangani SK Iya. tersebut, Nazarudin ini bertemu dengan Joyo Winoto di Istana Iya, Pak Joyo. Negara. Iya. Saat itu Nazarudin meminta kepada Joyo Winoto untuk segera menyelesaikan tentang sertifikat Hambalang. Iya. Dan besoknya, kata saudara Nazarudin, ini masih versi Nazarudin ini. Iya. Dan besoknya, kata Nazarudin, memang SK hak pakai atas tanah Hambalang dikeluarkan oleh BPN yang ditandatangani oleh saudara Joyo Winoto.
Ya, Betul begitu Pak? betul. Itu cerita Pak Nazarudin. Bagaimana? Cerita Pak Nazarudin ke saya. Cerita Pak Nazarudin sama Anda itu. Ya, setelah seketika jadi. Setelah seketika jadi, Ya. 1 hari sebelum menandatanganinya itu sertifikat itu, Iya, dia bertemu dengan Joy Minuto ini di iya, Istana di sana, Negara. betul. Dia minta bantu lah kira-kira kan gitu. Iya, Besoknya langsung keluar itu, Iya. SK itu. iya, Nggak ada disebut-sebut nama Anas di situ. Muhammad Nazarudin. tidak. Nggak ada. Ya. Jadi dia membanggakan dirinya bahwa dia 1 hari setelah dia ketemu sama Joy Minuto, besoknya langsung SK itu dikeluarkan gitu Pak ya. Ya, ceritanya begitu. Ditanya sama Anda, Iya, betul kan? betul. Makanya pertanyaan kami, ada nggak saat itu dia bicara sama Anda membanggakan dirinya itu disebut nama Pak Anasnya atau terdakwa ini? Tidak, Tidak. tidak. Selanjutnya kami persilakan kepada terdakwa maupun dari penasihat hukum. Terima kasih Mas. Pertanyaan pertama kami sampaikan kepada Pak Fahri Muharrem. Ya, sebelumnya gini Pak, ini terkait soal hambalang. Ini banyak sekali tuduhan terhadap terdakwa yang ada dalam surat dakwaan atau di luar surat dakwaan yang disampaikan oleh berbagai pihak, salah satunya Nazarudin. Intinya adalah terdakwa dituduh sebagai otak, asalnya itu bahasanya itu otak daripada proyek KPR. Nah, dalam kesempatan ini kami sudah sangat lama menunggu kehadiran Bapak sebagai saksi. Maksud kami supaya Bapak bisa memberi penjelasan dan seterang-terangnya biar tuntas ini masalah. Kami mohon kejujuran Bapak dalam perkara ini. Sekali lagi kami sampaikan. Pertama yang kami mau tanyakan adalah apakah pernah terdakwa meminta atau menyuruh Bapak untuk membuat proyek hambalang dengan anggaran senilai 2,5 triliun? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kemudian yang kedua, apakah pernah Bapak meminta bantuan kepada saudara terdakwa untuk membahas, menggulirkan anggaran yang terkait hambalang di DPR? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian yang ketiga, apakah pernah terdakwa meminta Bapak supaya PT Adikarya ditunjuk sebagai pelaksana dalam proyek hambalang? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian yang keempat, apakah pernah terdakwa meminta kepada Bapak fee terkait hambalang sejumlah 18% dari total nilai proyek hambalang? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian, apakah Bapak pernah meminta bantuan terdakwa untuk mengurus izin multi-use di Departemen Keuangan Meminta kepada siapa? kepada terdakwa? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kemudian nanti pendalaman materi akan dilakukan oleh teman yang lain. Tapi sekarang kami mau bertanya kepada Pak Paul Dewa. Saudara saksi, sebagaimana dalam berita acara, kami mau tanyakan. Saudara tahu apa itu proyek desain DPR? Desain gedung DPR. Tahu, Tahu. diberitahu. Diberitahu. Pertanyaan selanjutnya. Yang memberitahu Bapak siapa? Pak Muhammad Arif Taufik Rahman, Pak Muhammad Astagfirullah. Sebagai apa beliau? marketing Adikarya. Adik aja. Nah, apa yang diberitahukan Pak Arif kepada Bapak terkait proyek ini? Saya rasa ada di BAP saya Mbak ya, maaf saya lupa. Tetapi beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau pernah dipanggil oleh Ketua DPR, MPR, Ya. Ketua DPR, DPR. ya seperti di BAP kata Bapak lihat, seperti itu. Nanti saya salah bicara nanti jadi lagi.
izin majelis saya bacakan sebentar. Sebelum ini BAP halaman 57, sebelum pemeriksaan diakhiri, apakah ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini? Jelaskan. Saudara menjelaskan sebagai berikut. Ada yang akan saya tambahkan dalam pemeriksaan saat ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 saya bertemu dengan Arif Taufikur Rahman, dan dalam pertemuan tersebut Arif menginformasikan kepada saya bahwa dia diminta untuk menghadap Pak Marzuki Ali, Ketua DPR, oleh Dirut Adikarya Pak Kiswo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014. Menurut Arif, alasan Pak Marzuki Ali memanggil dia adalah terkait dengan adanya bor atau voucher sebesar Rp 500 juta dari Adikarya untuk Pak Marzuki Ali. Arif juga menjelaskan kepada saya bahwa pemberian uang sebesar 500 juta dari Adikarya kepada Marzuki Ali tersebut terkait dengan rencana pembangunan gedung DPR RI. Uang tersebut diserahkan oleh Teuku Bagus M. Nur. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 saya menerima informasi dari Arif melalui BBM bahwa dia tidak mau datang memenuhi panggilan daripada Marzuki Ali. Betul. Nah, pertanyaannya, benar BAP saudara ini? Benar. Pertanyaannya kedua, kenapa saudara menjelaskan keterangan tambahan ini dalam BAP saudara? Penyidik waktu itu menanyakan seperti yang itu, apakah ada keterangan yang ditambahkan Ya. terkait dengan masalah Adikarya, di dalam masalah, maksudnya di sini ada Adikarya dengan Hambalang dan sebagainya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Arif ya saya sampaikan ke penyidik. Oke, itu ya. Ya. Oke, nanti kami akan tanya lebih lanjut. Sekarang kembali kepada saudara Wahid Muhar. Pada pemeriksaan terdahulu saudara ditanya oleh majelis tentang ada yang bernama Ibu Pur dari Cikeas. Iya. Kami mau diperjelas dalam persidangan ini. Ibu Pur kok dikaitkan dengan Cikeas itu karena apa, Pak? Sebenarnya muncul karena di dalam handphone saya itu namanya Bunda Cikeas. Bunda Cikeas. Ya, itu sebenarnya awalnya. Ya, waktu ditanya siapa Ibu Pur, ya saya sampaikan Ibu Pur dikenalkan oleh SSB-nya Pak Andi Marangeng ke tempat saya, diperkenalkan sebagai yang ngurus rumah tangganya keluarganya Cikeas. Gitu. Oke. Yang mengurus keluarga Cikeas itu banyak ya Pak, di sana itu ada beberapa ribu kakak. Siapa Pak namanya yang mengurus keluarga? Ya, beliau sebagai rumah tangganya Bapak SBY. Keluarga daripada Pak Bapak SBY. Itu informasi dari Sespri Andi Marangeng. Ya, oke. Ya. Pertanyaan kedua Pak, apa kepentingan Bu Pur pada saat diperkenalkan dengan Bapak? Kalau pesan yang saya terima dari Ibu Iim, sesinya Pak Andi Marangeng, bahwa Ibu Pur ingin ikut kerjasama kalau ada kegiatan-kegiatan di Kemenpora. Kalau ada. Ya, kalau ada. Seperti itu. Kemudian selain itu ada lagi nggak yang disampaikan? Pada awalnya itu saja. Pada awalnya itu Iya. saja. Selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman yang menangani pekerjaan Ibu Pur itu. Jadi saya tidak mengikuti lagi. Oke. Terkait dengan masalah izin multi-use di Departemen Keuangan. Ya, Setahu Bapak, ada tidak peran daripada Ibu Pur dalam proses tersebut? dalam BAP saya sudah sampaikan bahwa memang Ibu Pur termasuk yang ikut mengurus multi-use. Nah, coba jelaskan. Bagaimana sejarahnya kok Bu Pur bisa ikut mengurus izin multi-use di Depku itu? Beliau menyampaikan beliau kenal dengan Ibu Dirjen, Ibu Ani, begitu. Beliau kenal juga dengan menterinya. Oke.
Sehingga pada saat Pak Menteri kami Pak Nipani menyampaikan soal Mudias, beliau akan mencoba membantu baik di PU maupun di Kementerian Keuangan. Oke, Seperti itu. ya, nanti akan didalami oleh Kementerian juga Pak. Sekarang kami pertanyakan terkait dengan nama Widodo. Bapak ada kenal dengan nama Widodo? Widodo yang mana dulu? Widodo yang mengambil. Ada yang BAP gitu aja. Iya, dalam Iya, BAP. kenal. Siapa Widodo itu Pak? Mas Widodo itu mengenalkan ke saya itu sebagai keponakannya Pak SBY. Keponakan Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Iya. Oke, pertanyaannya Pak, mengenalkan artinya ada proses pengenalan. Kenapa dia pengen kenal dengan Bapak? Waktu itu yang mengenalkan ke saya nggak langsung Mas Widodo, tapi ada teman dari kantor Pak Mulyadi namanya menyampaikan ke saya, katanya beliau kenal dengan Mas Widodo. Nah, siapa tahu Mas Widodo juga ingin kenal dengan saya, ya saya sebagai aparat ya ayo saja, saya bisa kenal, boleh. Seperti itu. Oke, terkait dengan Hambalang, ada tidak peran dari saudara Widodo? Mas Widodo ini timnya, tanda kutip timnya dengan Ibu Pur, jadi saya tidak tahu banyak tentang Mas Widodo ini. Bagaimana beliau bergerak, cuma waktu saya ketemu waktu ada sekjen Kementerian PU di Rutan Cipinang, beliau menengok temannya, ketemu saya, beliau menyampaikan bahwa beliau pernah didatangi oleh Mas Widodo. Oke, terkait dengan nama dua orang ini, apakah Bapak pernah didatangi oleh yang namanya Rosa untuk mengambil pekerjaan non konstruksinya untuk proyek Hambalang? Rosa, Iya, Rosa Minggu Rosa. untuk konstruksi, Untuk non konstruksi konstruksi saya tidak tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Oke Bapak, mungkin akan dilanjutkan oleh Iya. rekan-rekan. Ya, silakan dilanjutkan, tetapi fokus kepada kepentingan klien saudara. Ya, terima kasih. Pak Wafid ya, Baik. saya menyambung tadi pertanyaan dari majelis hakim terkait dengan sertifikat. Ya. Tadi kalau tidak salah Bapak mengatakan bahwasanya Nazarudin yang menawarkan Iya, untuk akan membantu. mengurus, Akan membantu. Iya. Iya. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam dakwaan, saya bacakan sedikit Pak. Jadi di sini pada bulan Desember 2009 di restoran Puputan Plaza Senayan, Pak Fit Muharam melakukan pertemuan dengan Muhammad Nazarudin dan Indo Rosalina Manunam selaku marketing Permai Group. Dalam pertemuan tersebut, Pak Fit Muharam meminta Muhammad Nazarudin membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang, dan oleh karena semula Muhammad Nazarudin menginginkan untuk mengerjakan proyek P3 Son. Jadi sebenarnya yang benar Bapak yang meminta bantuan atau memang Nazarudin yang menawarkan diri? Karena kan tadi Bapak cerita ya, Iya. 2004 problemnya sudah ada, sampai 2009 belum selesai. Iya. Lalu kemudian Bapak menggunakan beberapa macam cara. Iya. Satu, Bapak on the track tetap melakukan upaya-upaya sendiri. Iya. Di satu sisi Bapak dibantu oleh pihak-pihak lain, termasuk Muhammad Nazarudin. Iya. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan dakwaan ini sebenarnya Bapak yang meminta atau dia yang menawarkan diri? Sehingga saya beliau yang menawarkan. Dia yang menawarkan diri. Iya. Nah, lalu kemudian di bagian selanjutnya di dalam dakwaan ini ya, untuk memenuhi permintaan Wafid Muharam tersebut, Muhammad Nazarudin menemui terdakwa di ruang kerjanya di lantai 9 kamar 21 gedung DPR RI dan menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat Hambalang belum selesai. Ya, Bapak tahu nggak atas peristiwa ini? Tidak tahu. Bahwasanya Nazarudin untuk memenuhi permintaan Bapak dia menghubungi saudara terdakwa. Tidak tahu. Saudara tidak tahu. Nah, jadi ini antara yang ada di dalam dakwaan ini juga bertentangan dengan apa yang tadi dibacakan oleh Bapak Majelis Hakim di dalam angka 14 BAP saudara, di mana di sini justru sebaliknya, Muhammad Nazarudin itu bukan menghubungi saudara terdakwa, tetapi dia menghubungi, di sini beda intinya. Pada pertemuan kedua setelah sertifikat jadi pada awal 2010, saya bertemu dengan Nazarudin dan saudara Rosa di tempat yang sama atas inisiatif dari saudara Rosa.
Jadi Rosan ya yang ngajak Bapak bertemu gitu ya. Betul. Dan kemudian Nazarudin bercerita kepada saya bahwa sehari sebelum ditandatangani SK hak pakai hambalang oleh BPN Saudara Joyo Winoto bertemu dengan Saudara Nazarudin di Istana Negara, Iya. gitu ya. Iya. Saat itu Nazarudin meminta Joko Winoto untuk segera menyelesaikan tentang sertifikat hambalang dan besoknya kata Saudara Nazarudin memang SK hak pakai dan atas tanah hambalang dikeluarkan oleh BPN ditandatangani oleh Joyo Winoto. Jadi yang benar kalau Bapak mendengarkan tadi yang saya bacakan di dakwaan dan di sini, mana yang sebenarnya terjadi, Pak? Itu sudah kesimpulan ya. Kalau saya BAP Bukan, saja. jadi ini kan Saya BAP saja sih. BAP Bapak. Ya. Jadi Bapak benar-benar tidak tahu ada peristiwa pertemuan setelah permintaan tolong Bapak ke Nazarudin ataupun dia menyodorkan diri, dia bertemu dengan terdakwa atau tidak? Saya tidak tahu. Untuk Pak Paul, tadi kan ada Pak, Bapak menceritakan ada permasalahan antara Rosa yang terus mau ikut dan proyek itu. Lalu Ya. kemudian Bapak cerita Pak Mahfud Suroso menceritakan ada pertemuan antara Pak Ketum. Ya, Betul ya Pak? betul. Pertanyaan saya, Pak Mahfudnya sendiri pada saat itu ada di acara tersebut? Oh, saya nggak tahu. Bapak nggak tahu? Hanya Pak Mahfud menyampaikan ke saya seperti itu. Jadi apakah dalam pertemuan itu Pak Mahfud ada atau tidak, Bapak juga tidak tahu? Tidak. Bapak hanya mendengarkan ceritanya saja? Iya. Kalau Pak Wafid tahu nggak tentang adanya upaya dari Mahfud Suroso meminta bantuan kepada saudara terdakwa yang tadi berdasarkan keterangan Pak Pak Paul bahwasanya sudah dipertemukan di dalam sebuah acara buka puasa. Kalau informasi itu saya tidak tahu. Bapak tidak tahu. Iya. Lalu kemudian terkait dengan adanya pihak yang menang di dalam mendapatkan proyek gitu ya Pak. Bapak tahu nggak ada bantuan dari pihak terdakwa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Pernah dengar-dengar juga kan tadi Pak Mahfud Suroso sering membawa nama